Interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, hubungan kelompok dengan kelompok, maupun hubungan antara individu perorangan dengan kelompok manusia. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial: jumlah pelakunya lebih dari seorang, adanya hubungan timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku, dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respons. Proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kedua, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, ada faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Keempat, ada faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Aturan yang menuntun perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi. 1. Aturan mengenai ruang. 2. Mengenai waktu. 3. Mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai ruang di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Kedua, ada aturan mengenai waktu. Aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya, interaksi sosial dulu dan sekarang. Yang ketiga, aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, dan sebagainya. Proses asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi.
Kerjasama adalah sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Yang terakhir ada asimilasi, yaitu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Kemudian ada proses disosiatif. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kemudian ada pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Contoh dalam bidang ekonomi, dari sistem barter menjadi menggunakan alat tukar berupa uang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat sebagai berikut. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara atau usage, lalu ada kebiasaan atau folkways, lalu ada tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau custom. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia, menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial secara umum: 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, lalu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini sudah selesai.